Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Lintas Channel. Hari ini saya akan pergi di stasiun kereta api Merawan ya, di dekat rumah nih. So langsung aja kita, let's go. Hai guys, saya sudah di luar rumah ini, dan di sana itu stasiunnya. Saya mau pergi di sana nanti. Dan ini adalah salah satu rumah peninggalan Belanda ya, yang ada di sini. Rumah yang dulu pernah ditempati, tapi sekarang sudah tidak ditempati lagi. Masih oke sih. Inilah kampung saya. Inilah kampung saya. Ayo. Jalan. Inilah kampung saya, Merawan ya, kampung Merawan. Dusun Gunung Gemitir. Di lingkup atau lingkungan PJKA. Sekarang ini tahun 2020. Inilah penduduk di sini, rumah-rumah penduduk sini. Halo Le. Hai lah, hai. Dan ini adalah bangunan juga ya. Dia ini peninggalan Belanda, dibangun sama dengan pembangunannya dengan terowongan itu, usianya sama. Ini disebut tangki. Jom. Langgar tempat saya mengaji. Inilah suasana daerah Merawan sekarang ini. Dan ini adalah rumah ya, rumah saya dulu sini, tinggal sini. Ini juga bekas bangunan Belanda ya. Rumah ini bekas bangunan Belanda yang sudah diubah sesuai. Dulu saya tinggal di sini selama masa saya kanak-kanak dulu. Dan inilah stasiunnya, stasiun kereta api Merawan tahun 2020. Sudah jauh beda sekali dengan dulu waktu kecil saya tinggal di sini. Sudah banyak diubah sesuai. Oi, bo, hei, meta aja. Oh, kebun lepas itu, kebun lepas orang apa? Ayo sana. Kak sah. Mana? Ini ya pemandangan dari sini, pergi sana dulu. Pemandangannya di tahun 2020. Stasiun Merawan. Ini ada taman sedikit ya. Kita akan duduk sini dulu sebentar. Diam di situ.
Oke, kita jalan terus saja. Kita jalan terus. Cuna rongkok ya benang dinan yo. Benang dinan, cuna rongkok. Udah di situ marin labu kulo ban. Sini. Lu, Tiara lu. Oke guys. Dulu di sini adalah jalan pergi sana itu. Bisa menuju sebagai jalan pintas untuk masyarakat yang mau turun ke bawah sana, tapi sekarang ini sudah jarang digunakan. Oke, kita akan lihat pemandangan desa di sebelah ya, desa di bawah, desa di Gunung Gemuiter, tapi pemandangannya dari atas di sini, dari stasiun. Kalau dulunya tidak kayak gini sih. Oke guys, lihatlah sini. Ya, di situ ada jalan, di situ ada rumah. Oke, kita akan lihat lagi, kita akan jalan lagi. Lewat kebun ini ya. Oke, kita akan lihat lagi kampung di sebelah bawah ya. Kita lewat di kebun-kebun ini. Ya, itulah pemandangan kampung ya, yang kampung di sebelah bawah. Oke. Kampung kami yang tinggal di tengah hutan. Kampung atau dusun Gunung Gemuiter. Ya, di sana. Kampung ini adalah kampung peninggalan dari zaman dahulu ya. Sebelum Belanda dulu memang sudah ada ya. Pas itu rumah-rumah di sini, ini adalah rumah-rumah yang itu, yang itu, yang di daerah sana itu, dan di sebelah sini juga ada kelihatan sedikit, tapi cuma kelihatan atapnya ya. Kebanyakan adalah rumah lama, rumah persil ya. Kalau di orang sini bilang rumah persil itu rumah zaman dahulu. Mungkin pemerintahan Belanda dulu yang menjajah daerah sini, atau Jepang lah ya, sebab di sini adalah daerah jajahan Jepang. Dengan perkebunan ini dulu pun mungkin jajahan Belanda juga yang buat, atau Jepang. Oke, saya pergi lagi ke sana, kembali lagi. Tempat anak-anak tadi, kesian ya. Saya pergi jalan sendiri ya. Oke. Udah malu. Udah apa? Ngapain? Si nggak bodoh orangnya ada lemah. Diam. Nih. Saya kembali ke stasiun lagi. Awas pergi, jangan di pinggir, Fadil. Jangan di pinggir, Mama. Oke. Panas guys. Oke, saya mau cerita sedikit. Oke guys, saya mau cerita sedikit tentang daerah sini. Saya adalah penduduk asli di daerah sini, lahir di sini, besar di sini, dan sekarang pun masih tinggal di sini. Jadi cerita tentang kampung ini
Dan seluk-beluk kampung ini saya sudah sangat paham sekali ya. Desa yang dikelilingi hutan, yang jauh dari jangkauan mana-mana tempat pun ya, jauh dari jangkauan dunia luar. Kalau sekarang akses mau pergi keluar itu sangat mudah, yaitu sekarang banyak motor, mobil. Kalau dulu tidak. Kalau dulu akses utama penduduk di sini adalah kereta api Merawan ya, yang selalu singgah sini di tiap jamnya ada, dan sekarang tidak lagi. Tempat ini mau dibilang angker itu ya, mau dibilang tidak ya, sebab saya sebagai penduduk daerah sini, sebagai penduduk asli daerah sini, masalah begituan saya sudah biasa. Tapi mungkin untuk penduduk luar ya, dia tidak tahu daerah sini. Kalau di zaman sekarang ini, kalau masalah mistis dan gaibnya itu, kalau di zaman sekarang sudah rasa gimana ya, agak kurang ya, sebab sekarang zaman sudah maju, zaman internet sudah hantu-hantunya pergi di di YouTube semuanya. Oke, tapi kalau zaman dulu sangat terasa sekali, waktu saya masih kecil, sangat terasa sekali di daerah sini ya, di daerah stasiun. Wow, kalau malam memang penduduk di sini nih jarang sekali penduduk di daerah sini, sangat jauh sekali. Lokasi dari rumah penduduk yang satu ke rumah penduduk yang lain itu sangat jauh sekali. Tidak ada lampu listrik ya. Lampu listrik itu baru masuk sini antara kurang lebih 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Tapi yang resminya tidak lebih dari itulah, tidak lebih dari 10 tahun yang lalu lah ya, itu. Resminya baru ada listrik di sini. Walaupun daerah sini dekat dengan kota ya, di daerah sini adalah perbatasan antara Banyuwangi dan Jember, tapi kita masih masuk daerah Jember. Oke. Kita lebih dekat, alas transportasi kita mau perginya lebih dekat ke Kalibaru, daerah Banyuwangi. Masalah listriknya kita masih numpang ke sana untuk kali ini, sebab ke Jember jauh sekali ya. Masalah horor kalau di daerah ini, kita sadarlah, kita semua wajib tahu kan, bahwa dunia nyata dan dunia gaib selalu ada, selalu beriringan, walaupun dia tidak terlihat, tapi itu ada. Anda kena yakin itu. So kalau mau bukti, Anda pikir sudah, Anda bayangkan kenapa, seperti kan satu contoh itu, kadang-kadang kita ada lihat orang yang kesambet atau kesurupan. Nah, itu adalah bukti dari adanya dunia gaib. Walaupun siang itu ada, sepertinya kita ini selalu berdampingan hidup dengan dunia mereka, tapi kita tidak bisa melihat, sebab kita ini manusia biasa yang ya beginilah namanya manusia ya, banyak salah dan dosa, kita tidak tahu apa itu, tidak bisa melihat itu semua. Oke. Kita hanya kena yakin. Dan untuk Anda yang belum tahu atau belum pernah datang daerah sini, saya akan perkenalkan di daerah kepada Anda bahwa daerah ini adalah tempat wisata. Di sini daerahnya sangat bagus sekali, udaranya bersih dan segar, bebas polusi. Sejarah-sejarah yang disajikan di tempat ini adalah
eh, wisata sejarah ya, tempat-tempat bersejarah seperti terowongan ya. Dia dibuat di tahun 1901 sampai 1910 1910 ya. Dan juga ini ada lagi jembatan sebelah sana lagi, oke. Dan bangunan-bangunan yang mungkin dianggap apa ya, lumrah, sebab memang semua di sini semuanya saya, kalau kita perhatikan dengan betul, kalau kita ingat betul-betul, kita lihat dan perhatikan, semuanya di sini adalah bangunan lama. Dan masih digunakan ya, masih aktif. Apa lagi ya, oke. Untuk daerah sini, khususnya daerah stasiun ini, tempat daerah sini, bentuknya masih seperti dulu, tapi agak besar sedikit sebab banyak tambahan, direnovasi, tapi masih modelnya kayak gitu ya. Dan di tempat sini dulu terdapat bunga kemboja atau bunga cempaka ya. Pohon cempaka di sini banyak sekali. Cempaka warnanya putih, harum sekali, besar-besar seperti badan saya ini. Besar-besar berarti bermakna pohon itu sudah tua sekali ya. Memang sudah tak dari asal mula dulu daerah ini dihuni penduduk. Dan di daerah sana di belakang stasiun itu dulu pun ada cempaka, pohon cempaka ya. Pun dianggap wingit, tapi sekarang sudah tak ada lagi sebab peralihan zaman sudah modern dan mungkin orang-orang tak percaya dengan itu semua. Dan sekarang ini di depan stasiun ini pun sudah tidak ada pohon cempaka yang seperti itu, sudah tidak ada di sini ya. Sudah tidak ada. Tapi kalau di kuburan sana mungkin masih ada ya, mungkin masih ada sebagian pohon cempaka yang besar-besar, cempaka putih yang mempunyai mitos tersendiri ya. Apa lagi ya? Oke. Untuk masa sekarang ini, daerah stasiun ini khususnya dia tidak beroperasi seperti biasa, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu di sini alat transportasi utamanya adalah kereta api ya, semua penduduk menggunakan alat kereta api untuk bepergian, dan sekarang sudah tidak lagi. Dan sekarang di daerah sini kurang ya, tidak pernah kereta api itu tidak pernah berhenti lagi. Kereta api hanya lalu aja di sini. Itulah kesedihan tersendiri bagi saya ya, kesedihan, saya sedih merasakan itu semua sebab kenangan-kenangan masa lalu di sini sangat banyak sekali, sangat indah kalau saya kenangkan. Dan penduduk juga menyayangkan kebijakan dari Dirut Perum ya, sebab diberhentikannya untuk perjalanan yang singgah di sini, diberhentikan atau dihapus. Sangat sayang sekali sebab kami di sini pun membutuhkan alat transportasi itu. Kita masih membutuhkannya untuk bepergian. Tidak semua mempunyai mobil, tidak semua mempunyai motor. Dan naik kereta api itu adalah satu kenangan yang sangat indah. Kita bisa berwisata santai dan enak sekali kalau kita naik kereta api. Sensasinya itu beda banget. Dan satu lagi sensasi yang tidak pernah bisa kita rasakan kalau kita naik kereta api,
kita bisa masuk terowongan itu, kita akan tahu macam mana isi dalamnya, apa sebenarnya yang ada di dalam. Anda akan mendengarkan bunyi-bunyian yang aneh yang ada di terowongan sini ya, terowongan Merawan ini. Bunyi entah itu dari bumi ya. Anda bisa menjabarkannya sendiri kalau Anda naik kereta api. Sejuk seram bila mendengarnya. Oke. Hanya harapan saya untuk harapan saya untuk pemerintahan di rute kereta api ini ya. Yang saya inginkan dan juga orang lain juga mungkin ya, yang penduduk sini juga mungkin mereka juga menginginkan diadakannya kembali kereta api yang singgah sini, kereta api ekonomi. Sebab kami semua rakyat bawah ya, rakyat bawah, kita tidak menaiki kereta api bisnis, kita hanya menaiki kereta api ekonomi. Sebab perjalanan kita cuma dekat, tapi kita kadang-kadang juga pengen naik perjalanan kereta api, mau pergi jauh juga. Dan untuk menaiki kereta api bisnis itu rasanya tidak mungkin, sebab kami di sini bukan pebisnis. Di sini kami hanya sebagai pekerja atau buruh biasa, buruh perkebunan. Di sini kebanyakan di sini orangnya buruh perkebunan ya. Ya, hanya itu harapan dan himbauan saya, supaya atau kalau sesiapa dari pihak di rut di Bandung mendengar atau melihat video ini, dia akan mengerti bagaimana pentingnya harapan kami di sini. Sebab ini adalah jalan utama yang dari Bandung juga. Kalau dulunya bapak saya itu sebagai pekerja ya di bahagian kereta api ini, dari pihak Bandung selalu datang sini tiap bulan. Mereka meninjau penduduk sini, meninjau pekerjaan mereka di sini, karena mereka tahu betapa besarnya pengorbanan kita warga di sini tentang kereta api ini yang sangat bersejarah dan sekarang masih dipakai. Adalah jalan utama dari transport utama dari Banyuwangi menuju Bandung ya. Dan di sini dulunya tiap tanggal 17 Agustus kita adakan selawat doa bersama sebagai mengingat kemerdekaan ini, mengingat perjuangan penduduk daerah sini, bagaimana mereka berusaha untuk mencapai atau bebas dari cengkraman jajahan Belanda dan Jepang. Oke. Saya dapat merasakan betapa tersiksanya mereka. Maaf guys, maaf, terikut emosi ya, terikut perasaan. Karena saya sebagai warga di sini juga, saya bisa merasakan betapa tersiksanya para penduduk pribumi yang dibuat kerja paksa membangun daerah sini, jalan rel kereta api, stasiun, terowongan, jembatan. Perjuangan mereka
pengorbanan mereka. Mereka bekerja keras, kerja paksa, siang malam, dipaksa bekerja, dicambuk, tanpa diberi makan, hanya diberi minum. Ya, begitulah yang terlintas dari pikiran saya. Dan jika mereka tersalah sedikit, mereka akan ditendang, ditembak, dan mayat-mayat mereka akan dibuang, dilempar begitu saja. Begitu banyaknya penduduk pribumi yang mereka perlakukan seperti itu, sehingga di sini kalau masalah mitos-mitos dan angkernya itu, saya cakap itu iya, itu benar sekali. Dulu saya masih kecil di sini, kepala stasiun yang di sini yang saya kenal adalah Bapak Haji Adi, yang sekarang udah meninggal ya. Bapak Haji Adi yang mendapat mandat dari Perum dari Bandung, dan dia berhaji juga berkat mungkin ya dari Bandung itu mereka merasa berterima kasih sekali dengan perjuangan orang-orang di sini, dan dia ingin membalasnya, sehingga dia memberikan tiket untuk Pak Haji berhaji ya. Bersyukur sekali. Itu sajalah. Untuk lain-lainnya kita akan bahas nanti. Masih terikut perasaannya. Sorry guys. Dan untuk mitos-mitosnya saya tidak akan ungkap itu. Cukup kita sendiri tahulah ya. Orang-orang penduduk di sini semua tahu tentang mitos itu. Untuk orang luar tidak akan tahu apa-apa. Jadi Anda tidak usah cari tahu, karena itu adalah hal-hal yang begitu tidak akan bisa diungkap ya. Dan hanya imbauan saya untuk kepada semua yang menonton video saya, yang sudah pernah datang di sini ataupun yang belum datang di sini ya, khususnya Gunung Gumitir, Dusun Merawan, Gunung Gumitir. Saya mohon kepada Anda untuk selalu bersikap baik, sopan, jangan bersikap aneh ya, jangan bertingkah yang aneh-aneh ya. Saya mohon untuk sesiapa saja yang menonton video saya ini, dan juga ini peringatan untuk diri saya sendiri. Kalau kita pergi di tempat lain atau kita bertamu daerah lainnya, macam Anda orang luar mau pergi daerah sini, hendaknya tidak berbuat buruk di desa ini, bertingkah baik dan selalu berniat baik. Itu saja. Untuk yang lain-lain kita akan bahas di lain waktu. Intinya saya akan selalu sajikan info-info tentang daerah sini, khususnya dari daerah Gunung Gumitir, karena desa ini desa kelahiran saya, dan semuanya original daripada saya, tidak ada tipunya. Saya tidak tipu ya ngomongnya, oke. Saya asli penduduk sini. Sudah, itu saja. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebab sudah menonton.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.